Selamat sore teman-teman. Kenalkan, Selamat sore. saya Selamat Teguh Yudi dari D3 Keperawatan tingkat 2B dari Stikes Betes Jayakum. Sini saya akan menerangkan tentang makronutrien dan mikronutrien. Selanjutnya, yang pertama yaitu definisi. Makronutrien adalah senyawa yang dikonsumsi manusia dalam jumlah terbesar, terutama diklasifikasikan dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya yaitu fungsinya. Makronutrien adalah zat nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah lebih besar dan berfungsi menyediakan energi untuk menjalankan fungsi tubuh dan beraktivitas. Yang termasuk sebagai makronutrisi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk macam-macam makronutrien ada 3 macam, yaitu yang pertama karbohidrat, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan mengandung kalori. Selanjutnya yaitu protein, adalah makronutrien yang dibutuhkan untuk struktur fungsi, pengaturan jaringan dan organ tubuh, serta sangat penting untuk membangun massa otot. Selanjutnya yaitu lemak, yaitu menjadi sumber energi dan membantu penyerapan vitamin-vitamin larut lemak. Selanjutnya yaitu kemudian kebutuhan sehari-hari. Yang pertama karbohidrat, sumbernya yaitu seperti nasi, roti, pasta, sayuran, dan buah-buahan. Kebutuhan sehari-harinya sekitar 225 sampai 325 gram per hari untuk diet 2000 kalori. Selanjutnya yaitu protein, sumbernya seperti daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Untuk kebutuhan sehari-harinya sekitar 50 sampai 175 gram per hari, tergantung pada berat badan dan tingkat aktivitas. Selanjutnya yaitu lemak, yaitu sumbernya minyak, mentega, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Untuk kebutuhan sehari-harinya yaitu sekitar 44 sampai 78 gram per hari, tergantung pada kalori yang dikonsumsi lemak. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari makronutrien. Yang pertama yaitu kekurangannya karbohidrat. Kekurangannya dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, dan hipoglikemia. Ini penting untuk energi. Selanjutnya yaitu protein. Kekurangan dapat menyebabkan kehilangan massa otot, kelemahan, dan gangguan penyembuhan luka. Protein penting untuk perbaikan jaringan. Selanjutnya yaitu lemak. Kekurangan dapat mengganggu penyerapan vitamin dan penyebab masalah kulit. Lemak sehat penting untuk fungsi otak dan hormonal. Selanjutnya yaitu untuk kelebihannya karbohidrat. Kelebihannya dapat menyerap obesitas, resistensi insulin, dan risiko diabetes tipe 2. Juga dapat menyebabkan fluktuasi energi. Protein, konsumsi berlebihan dapat membebani ginjal, peningkatan risiko dehidrasi, dan berpotensi menyebabkan peningkatan berat badan jika tidak diimbangi dengan aktivitas. Selanjutnya yaitu lemak. Kelebihan lemak, terutama jenis jenuh dan trans, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, serta masalah-masalah metabolisme. Selanjutnya ke mikronutrien, yaitu di definisi. Yang pertama, mikronutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral yang mendukung sistem kekebalan, metabolisme, dan fungsi seluler. Selanjutnya yaitu fungsinya. Fungsi mikronutrien sangatlah luas. Di antaranya adalah membantu tubuh dalam proses produksi hormon, membantu tubuh memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya untuk macam-macam mikronutrien ada 2 macam. Yang pertama yaitu vitamin, terdiri dari 6 vitamin. Yang pertama vitamin A, baik untuk mata dan sistem kekebalan. Yang kedua yaitu vitamin B, untuk membantu tubuh mengelola energi, terdiri dari beberapa jenis. Yang ketiga yaitu vitamin C, menjaga daya tahan tubuh dan membantu menyerap zat besi. Yang keempat vitamin D, penting untuk tulang yang kuat. Yang kelima vitamin E, melindungi sel-sel tubuh. Yang keenam vitamin K, membantu darah membeku. Selanjutnya yang mineral. Yang pertama untuk kalsium,
penting untuk tulang dan gigi. Yang kedua, besi membantu membawa oksigen dalam darah. Yang ketiga, magnesium mendukung banyak fungsi tubuh termasuk otot. Zinc membantu sistem kekebalan dan penyembuhan luka. Selanjutnya, potasium mengatur cairan tubuh. Yang keenam, natrium penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Selanjutnya yaitu kebutuhan sehari-hari mikronutrien. Untuk vitamin A kebutuhan sehari-harinya 700 sampai 900 pikogram. Sumbernya seperti wortel, ubi jalar, bayam, mangga. Untuk vitamin B ada 8. Vitamin B1 tiamin yaitu 1,1 sampai 1,2 mg. Kemudian vitamin B2 1,1 sampai 1,3 mg, vitamin B3 14 sampai 16 mg, vitamin B5 5 mg, vitamin B6 1,3 sampai 2,0 mg, vitamin B7 30 mikrogram, vitamin B9 400 mikrogram, vitamin B12 2,4 mikrogram. Sumbernya seperti sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kacang-kacangan, gandum utuh, pisang. Kemudian vitamin C kebutuhannya 75 sampai 90 mg. Sumbernya seperti jeruk, kiwi, stroberi, paprika, brokoli. Selanjutnya yaitu vitamin D kebutuhannya 15 mikrogram. Sumbernya seperti jamur, suplemen karena sulit didapat dari makanan nabati. Vitamin E kebutuhannya 15 mg. Sumbernya seperti kacang-kacangan seperti kacang almond, biji bunga matahari, bayam. Vitamin K kebutuhan 90 sampai 200 mikrogram. Sumbernya seperti bayam, kale, brokoli, Brussels sprouts. Selanjutnya yaitu yang mineral. Yang pertama yaitu kalsium. Kebutuhannya yaitu 1000 mg. Sumbernya seperti susu, yogurt, keju, sayuran hijau seperti kale, brokoli, dan juga tahu ikan dengan tulang. Selanjutnya yaitu besi 8 sampai 18 mg. Sumbernya seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, sereal yang diperkaya. Selanjutnya yaitu magnesium. Kebutuhan sehari-harinya yaitu 310 sampai 420 mg. Sumbernya seperti kacang-kacangan seperti almond, kacang hitam, biji-bijian, sayuran hijau, pisang, coklat hitam. Selanjutnya yaitu zinc 8 sampai 100 mg. Sumbernya seperti daging merah, unggas, kacang-kacangan, biji-bijian, produk susu. Selanjutnya yaitu potasium 2500 sampai 3500 mg. Sumbernya seperti pisang, kentang, tomat, jeruk, sayuran hijau. Selanjutnya yaitu natrium tidak lebih dari 2300 mg, idealnya sekitar 1500 mg. Sumbernya seperti garam meja, makanan olahan, keju, saus. Kemudian untuk kelebihan dan kurangnya mikronutrien, vitamin dan mineral adalah yang pertama, kelebihan mikronutrien vitamin A. Kelebihannya bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan masalah hati dari suplemen berlebihan. Yang kedua yaitu vitamin C. Kalau kelebihannya bisa terkena gangguan pencernaan, diare. Selanjutnya yang ketiga yaitu vitamin D. Kelebihannya yaitu hiperkalsemia yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Vitamin E jika kelebihan bisa terkena risiko perdarahan, gangguan fungsi darah. Selanjutnya yaitu vitamin K. Kelebihannya yaitu jarang terjadi tetapi dapat mempengaruhi pengencer darah. Selanjutnya yaitu kelebihan mineral. Yang pertama kalsium dapat meningkatkan risiko batu ginjal, masalah pencernaan. Yang kedua yaitu besi dapat menyebabkan hemokromatosis dan juga kerusakan organ. Selanjutnya yaitu magnesium dapat menyebabkan diare atau masalah pencernaan. Selanjutnya yaitu zinc dapat menyebabkan mual, diare, masalah penyerapan tembaga. Yang selanjutnya yaitu potasium dapat menyebabkan masalah ginjal, gangguan jantung jika terlalu tinggi, dan juga natrium dapat menyebabkan hipertensi dan masalah jantung. Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu vitamin A. Jika kekurangan vitamin A berdampak kebutaan malam, masalah kulit, dan meningkatnya risiko infeksi. Vitamin B beragam jenis seperti B1, B2, B3, B6, B12. Dampaknya seperti kelelahan, anemia, masalah saraf, dan gangguan mental.
Selanjutnya yaitu vitamin C, dampaknya skorbut, gejala seperti gusi berdarah dan kelemahan, dan sistem imun yang lemah. Selanjutnya yaitu vitamin D, dampaknya rakitis pada anak-anak dan otosmalagia dan osteoporosis pada orang dewasa yang dapat menyebabkan patah tulang. Selanjutnya yaitu E, dampaknya masalah neurologis, kerusakan sel, dan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Kemudian yaitu vitamin K, dampaknya yaitu gangguan pembekuan darah yang dapat meningkatkan risiko pendarahan. Selanjutnya yaitu B, mineral. Yang pertama yaitu kalsium. Jika kekurangan, dampaknya yaitu osteoporosis, peningkatan risiko patah tulang, dan gigi yang lemah. Yang kedua yaitu besi, dampaknya yaitu anemia, kelelahan, kelemahan, dan kulit pucat. Selanjutnya yaitu magnesium, dampaknya yaitu kram otot, kejang, gangguan jantung, masalah mental seperti kecemasan. Yang selanjutnya yaitu zinc, dampaknya sistem imun yang lemah, penyembuhan luka yang lambat, dan masalah pertumbuhan pada anak. Selanjutnya yaitu potasium, dampaknya yaitu kelemahan otot, kram, dan masalah jantung termasuk aritmia. Dan keenam yaitu natrium, dampaknya seperti gangguan keseimbangan cairan yang dapat menyebabkan dehidrasi dan dalam kasus ekstrim dapat mempengaruhi fungsi saraf. Untuk kesimpulannya dari mikronutrien dan makronutrien yaitu makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Mereka dibutuhkan dalam jumlah besar dan berfungsi sebagai sumber energi serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Karbohidrat memberi energi utama, protein membangun otot, dan lemak menyimpan energi cadangan. Mikronutrien yang mencakup vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme dan sistem imun. Kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Kesimpulannya yaitu diet seimbang yang kaya akan kedua jenis nutrisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo untuk bertanya teman-teman. Saya akan bertanya. Baik. Saya Sandi Kurniawan dari kelas B mau bertanya. Apa peran spesifik karbohidrat dalam metabolisme energi? Baik, untuk peran spesifik karbohidrat dalam metabolisme energi yaitu untuk karbohidrat dipecah menjadi glukosa melalui proses pencernaan. Glukosa adalah sumber utama energi untuk otak dan otot selama aktivitas fisik. Melalui glikolisis, glukosa dimetabolisme menjadi peripuat dan ATP yang merupakan bentuk energi langsung yang digunakan sel. Jika glukosa berlebih, ia disimpan sebagai glikogen di hati dan otot atau diubah menjadi lemak. Apakah sudah jelas, Mas Andi? Sudah. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, Saya baik Mas Dery bisa perkenalkan dulu. Saya Sylvester dari Christian dari tingkat 2B ingin tanya. Oke. Apa fungsi utama lemak dalam regulasi hormon dan penyimpanan energi? Baik, untuk Mas Dery izin menjawab. Fungsi utama lemak dan regulasi hormon dalam penyimpanan energi yaitu lemak itu menyediakan cadangan energi yang besar karena memiliki kandungan kalori yang tinggi, 9 kalori per gram. Selain itu, lemak adalah prekursor hormon steroid seperti estrogen dan testosteron yang mengatur berbagai fungsi reproduksi dan metabolisme. Lemak juga diperlukan untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak, serta berfungsi sebagai pelindung organ-organ vital. Sudah jelas, Mas Dery? Ya jelas, terima kasih Mas Teguh. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan penonton. Jika saya salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan.